selalu yakin dengan kuasa. Amin. Kau dahsyat dan kau ajaib. Haleluya Bapak. Pada malam ini kami kembali akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Haleluya. yang akan menerangi jalan-jalan kami. Amin. Berbicaralah kepada kami semua. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan kunci kerajaan surga itu. Haleluya. Sampaikan kunci kemenangan Amin. itu. Amin. Sampaikan Amin. kunci mujizat itu Haleluya. Tuhan. Yesus. Sehingga hari-hari kami akan menjadi hari-hari yang penuh kemenangan. Amin. Tuhan amin. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu ini. Pakai menjadi bejana Amin. yang dipakai untuk maksud yang Yes. mulia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk teman Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Amin. Memang harus seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Lebih baik, dan lebih baik. Amin. Keadaan kita harus lebih baik. Ya puji Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama. Kembali pada hari ini untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang percaya mujizat itu adalah hal yang biasa. Mujizat itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Mujizat itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Mujizat itu setiap hari harus kita alami dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap waktu harus menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Keadaan kita harus lebih baik. Karena disitulah kita akan menyatakan kebesaran Yesus yang kita sembah. Disitulah kita akan menyatakan kemuliaan Allah yang kita sembah Bapak Ibu. Oleh sebab itu perhatikan kembali firman Tuhan pada hari ini. Karena ini juga merupakan kunci kemenangan untuk engkau meraih mujizat. Bagi saudara yang mengikuti melalui online, mari pusatkan, konsentrasikan, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Maka ini menjadi kunci bagi saudara. Puji Tuhan, mari kita lihat Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yaitu suatu cerita firman Tuhan yang sudah sering kita baca, sering kita dengar. Tapi pada malam ini biarlah ini kembali menjadi jawaban bagi segala permasalahan kita. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang kedua dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kenapa mujizat itu harus dilakukan? Kenapa mujizat itu harus terjadi? Di ayat terakhir
ayat 11 menyatakan, yaitu sebagai tanda untuk kemuliaan Tuhan, sebagai tanda untuk membawa orang-orang percaya dan datang kepada Yesus. Kalau tidak ada mujizat yang dilakukan, Yesus itu biasa-biasa saja, hanya jago khotbah, maka tidak ada yang berbeda dengan dia, saudara. Tetapi Yesus ini menjadi pribadi yang berbeda. Dia bukan hanya penuh hikmah, penuh pengetahuan, tetapi dia juga penuh kuasa, saudara. Itulah yang menyatakan bahwa dia bukan manusia biasa. Itulah yang menyatakan bahwa dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan, Bapak Ibu. Itu sebabnya dia layak untuk disembah. Dia layak untuk diagungkan. Dan kita melihat bagaimana perjalanan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Sesuatu yang saya kagumi dengan Tuhan Yesus kita ini, ketika dia berada di muka bumi ini, dia tidak membuat dirinya berada sebagai suatu pribadi yang hanya suatu pribadi yang eksklusif, saudara. Tetapi dia hadir dan dia berada di mana-mana. Kita lihat bahwa dia mau ke rumah Zakeus. Dia pergi mengunjungi rumah-rumah nelayan, rumah Simon Petrus, rumah murid-murid yang lain. Dia pergi kunjungi mereka. Dia berada di dalam rumah-rumah itu bersama dengan mereka. Dia tidak mengatakan aku kudus, aku suci, aku mulia, sehingga aku tidak boleh pergi ke tempat-tempat itu. Dia tidak lakukan itu, Bapak Ibu. Tetapi dia pergi ketika ada undangan datang kepadanya di dalam pesta perkawinan. Firman Tuhan berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dia tidak katakan, oh pesta kawin, itu pesta adat, saya tidak boleh pergi ke pesta itu. Yesus tidak melakukan itu, saudara. Tetapi dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, Bapak Ibu. Dia hadir di dalam pesta itu. Dia hadir di dalam pesta itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ketika dia diundang berada di dalam pesta itu, dia pergi ke pesta itu, Bapak Ibu. Dan ini sangat penting untuk terjadi mujizat Tuhan. Ini menjadi kunci, salah satu kunci jawaban untuk engkau hadir mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan. Kenapa mujizat itu terjadi di dalam pesta pernikahan itu? Inilah yang merupakan kunci pertama. Yesus diundang hadir di dalam pesta itu. Kalau engkau ingin mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupanmu, jangan pernah mengundang Yesus untuk hadir dalam setiap kehidupanmu, dalam setiap bagian acara kehidupanmu. Jangan sampai engkau tidak mengundang Yesus dan murid-muridnya. Haleluya. Amin. Di mana Yesus ada, di situ akan ada mujizat. Ini merupakan kunci yang terbesar, Bapak Ibu. Dan Yesus berada dengan murid-muridnya pada hari itu, di pesta Kana itu, Bapak Ibu. Dan kemudian di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita tidak melihat dan tidak membaca. Tapi yang terjadi sesungguhnya kemudian Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya datang minta minum. Dan kebiasaan pesta orang Yahudi minumnya adalah anggur. Yesus berkata dan kebetulan memang sepertinya ini pesta keluarga. Karena ibu Yesus juga ada di situ, saudara. Ibu Yesus ada di situ. Sehingga ketika Yesus sampai dengan murid-muridnya, dia minta minum. When they wanted wine, katanya. Ketika mereka menginginkan anggur, ketika mereka cari minum, pergi pesta, ya tentu saja kita nggak hanya datang, saudara. Kita kepingin minum, saudara. Amin. Kita kepingin minum. Kayak gitu juga ketika Yesus dengan murid-muridnya mau minum, tapi ternyata di meja itu sudah tidak ada lagi air, tidak lagi minuman, saudara. Tidak ada lagi minuman. Mungkin kode-kodean Yesus dengan ibunya. Ibu Yesus pergi ke dapur. Habis. Yesus, ibunya berbisik.
ayat 3. Mereka kehabisan anggur. Habis semuanya. Tamunya kebanyakan. Haleluya. Makanya biasanya orang buat pesta kalau 1000 undangan ditebarkan harus buat minimal 2000 porsi makanan dan minuman, harus dilipat gandakan, ya kan? Karena kalau enggak malu, nanti soalnya pesta biasa. Mau kemana Pak Christian? Di pesta, ikut Pak, yuk Pak, yuk temani saya. Mau kemana Pak Das? Pesta, ayo yuk rame-rame kita. Ada masak kari kambing nih. Undangan 1 yang datang 5. Sehingga ini yang sering terjadi di pesta saudara. Kehabisan makanan. Itu sebabnya kalau engkau mau buat pesta harus persiapkan diri dengan baik. Dan inilah yang terjadi pada waktu pesta di Kana itu. Tetapi puji Tuhan, bersyukurnya karena Yesus dan murid-muridnya ada di dalam pesta itu saudara. Mereka ada di dalam pesta itu. Sehingga ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Artinya ibunya mengharapkan supaya Yesus melakukan mujizat. Karena Yesus walaupun sebelum dia melayani, dia sudah terbiasa melakukan mujizat. Dia sudah terbiasa melakukan mujizat. Walaupun Alkitab mencatat bahwa pesta Kana itu air jadi anggur adalah mujizat pertama. Tetapi sesungguhnya sebelum itu juga kitab-kitab sejarah orang Yahudi mencatat bahwa Yesus sudah sering melakukan mujizat. Haleluya. Yesus sudah terbiasa melakukan mujizat sehingga ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Ini jawab Yesus di ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Mau apa kau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Di dalam bahasa Inggris, The Passion Translation berkata, my dear one, don't you understand that if I do this, it will change nothing for you. Kasihku, aku sayangi. Apakah engkau tidak memahami? Apakah engkau tidak mengerti? Jikalau aku melakukan ini, it will change nothing for you. Ini tidak akan merubah keadaanmu. Ini tidak akan merubah keadaanmu. And it will change nothing. And it will change everything. And it will change everything for me. Yesus katakan kepada ibunya, itu tidak akan merubah situasimu, tapi itu akan merubah segalanya bagiku. Kalau aku lakukan mujizat itu sekarang, itu enggak berarti bagimu. Tetapi itu akan merubah, ini sangat berarti bagiku karena akan merubah semua rencana. Merubah semua rencana. Kenapa saudara? Karena seperti khotbah saya di hari Minggu kemarin, bahwa Tuhan cara kerjanya berbeda. Saudara ingat kemarin saya berdirikan Goin di depan saudara. Saya ulangi hari ini, Donald, ayo sini maju ke depan. Inilah cara kerja Tuhan. Tuhan melakukan semuanya dengan sempurna. Dia ciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Tentang kehidupanmu satu persatu, Dia sudah ciptakan engkau. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Dia sudah ciptakan dan persiapkan semua segala sesuatu tentang hidupmu dengan begitu sempurna dan itu sudah selesai. Haleluya. Saudara mengerti? Sudah selesai. Semuanya sempurna Dia ciptakan tentang hidupmu. Semuanya
sempurna dan sudah selesai. Dan sekarang dia mundur belakang. Dia mundur ke belakang. Ketika dia mundur ke belakang, apa yang terjadi? Disitulah proses kelahiranmu. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diciptakan, dia mulai. Apa yang sudah diciptakan, dia mulai, saudara. Sehingga semuanya berjalan. Kalau engkau ikuti rancangan Tuhan dan mengikuti segala kehendak Tuhan, maka engkau akan mencapai apa yang telah direncanakan, saudara. Tapi kalau engkau berada di luar, maka engkau tidak dapatkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Yang terjadi justru adalah hal-hal, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang sekarang sedang kau hadapi. Haleluya. Saudara paham? Itulah yang Yesus katakan, waktuku belum tiba. Dia katakan kepada ibunya, it will change nothing for you. Itu gak akan berarti apa-apa bagimu. But it will change everything for me. Itu akan merubah segalanya bagiku. It will change nothing for you, but it will change everything for me. Karena aku sudah melanggar apa yang Bapakku rencanakan. Aku sudah melanggar segala protokol-protokol, segala rancangan-rancangan yang Bapa telah persiapkan. Karena di dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Dia tidak mau melanggar sedikit pun apa yang sudah Bapa rancangkan. Dia tidak mau melanggar, saudara. Dia bisa saja melakukan itu. Tetapi dia katakan ini akan merubah segala dan ini tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kadang-kadang kita merasa ketika mujizat itu terjadi, wah kita akan bersukaria, kita akan beruntung. Tidak, saudara. Tidak selalu mujizat itu akan membawa keberuntungan bagimu. Saudara lihat apa yang terjadi kepada Hizkia. Hizkia sudah hampir mati, tetapi kemudian dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku minta mujizat, perpanjang usiaku. Tuhan perpanjang usianya berapa tahun. Tapi apa yang terjadi? 15 tahun itu merupakan masa yang terburuk dalam kehidupan Hizkia, yang mengantarkan dia kepada kebinasaan, yang mengantarkan dia kepada kehancuran, yang mengantarkan dia kepada kehancuran Israel. Karena setelah itu dia menyombongkan dirinya, dia membanggakan semua harta yang dia punya, dia izinkan semuanya masuk dalam kehidupannya, masuk ke dalam sampai ke kamar-kamarnya. Tuhan marah. Jangan izinkan sembarangan orang masuk ke dalam kamar-kamarmu. Jangan izinkan semua orang masuk ke dalam rumahmu. Jangan izinkan. Hizkia pamer. Lihat berkat Tuhan. Lihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan. Hizkia memamerkan. Dia tidak tahu dari 5 orang yang dia undang, 4 cemburu dengan dia, 4 dengki dengan dia, sehingga mengutuki dia, sehingga keluarkan kata-kata negatif kepada dia. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Sekalipun engkau diberkati, tapi ilmu padi semakin berisi, semakin berunduk. Amin. Itu ilmunya Tuhan, saudara. Engkau semakin rendah hati. Sehingga Tuhan katakan itu gak akan bawa keuntungan bagimu. Dan ini bahkan akan merubah segalanya bagiku. Yesus adalah pribadi Allah yang datang ke dalam dunia untuk melakukan rencana yang sudah ditetapkan dari semula. Amin.
Sudah ditetapkan dari semula Bapak Ibu. Dan dia tidak mau mengacaukan rencana yang begitu mulia. Tapi saudara, lihat apa yang terjadi seterusnya. So what? Bagaimana dengan mujizat kami Pak? So bagaimana dengan penyakit kami? Jadi bagaimana dengan masalah kami, keuangan kami? Jadi harus apa? Apa? Disinilah kemudian letak kunci berikutnya saudara. Saudara lihat ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, untung ada Maria. Untung ada Maria di dalam pesta itu. Keluarga pesta itu beruntung punya famili Maria. Beruntung punya orang beriman. Saudara lihat tindakan yang dilakukan Maria. Dia membuat bertindak iman. Kita perlu memiliki keluarga yang beriman, saudara. Engkau perlu berada di sekitar orang-orang yang percaya. Itu juga sangat penting. Karena itu akan membawa keuntungan ketika engkau sedang mengalami masalah. Karena kalau tidak, udahlah, memang udah begini keadaanmu. Ya udahlah, terima aja sampai mampus katanya. Ya udah, habis saudara. Habis. Kita perlu orang-orang percaya, amin. Kita perlu memiliki orang-orang percaya bagi kita, bersama dengan orang-orang percaya. Ini akan menolong kita, ini yang akan menyelamatkan hidup kita Bapak Ibu. Memiliki orang-orang percaya di sekitar kita. Maria melakukan tindakan iman, mendatangi pelayan-pelayan itu dan berkata, lakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kamu. Lakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kamu. Dan tidak lama kemudian Yesus datang kepada mereka. Firman Tuhan katakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara lihat apa yang terjadi. Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan-tempayan ini, lakukan apa yang Yesus nanti perintahkan kepadamu. Tetapi apa yang Yesus sampaikan kepada mereka sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Yaitu menyuruh mengisi air ke dalam tempayan-tempayan yang merupakan tempat pencucian. Tempat mencuci kaki. Karena orang Yahudi ini punya cara ritual. Kalau mau masuk rumah, masuk sebuah tempat, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, seperti orang ke masjid atau musola. Ini budaya mereka juga seperti itu. Mereka sangat menjaga kebersihan. Mereka tidak melakukan itu karena COVID, saudara. Tetapi mereka memang sudah terbiasa hidup dengan cara seperti itu. Sehingga tempayan-tempayan itu memang ada di setiap tempat, di depan rumah-rumah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mau disampaikan Yesus, tujuannya apa, tetapi mereka taat melakukannya. Disuruh Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, mereka tidak bilang, "Hah? Apa ini maksudnya?"
Kami orang pengalaman. Kami orang pendidikan, kami orang mengerti, kami tahu semuanya ini. Mereka tidak ngomong apapun juga, tetapi mereka hanya taat. Taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Pelayan-pelayan harus belajar untuk taat. Ketika engkau taat melakukan, disitulah engkau akan menjadi alat untuk melakukan mujizat. Amin. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sekarang ambil, cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta. Ketua panitianya, MC-nya, Master of Ceremony-nya, pemimpin pestanya. Karena dialah yang akan menentukan ini layak atau tidak untuk dikonsumsi. Ini mesti bagus atau tidak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata di luar daripada yang mereka pikirkan, justru anggur yang terakhir, air yang dibawa di dalam perjalanan berubah menjadi anggur. Dan ketika itu sampai kepada si pemimpin pesta, itu sempurna menjadi anggur yang terbaik. Ketika dia menikmatinya, dia katakan, wah, biasanya orang mulai dari yang terbaik. Kemudian lama-lama nambah air, sampai udah gak ada rasa. Pernah kan? Ya, pertama wah enak kali, tapi kemudian saking banyaknya tamu, sedikit nambah air, akhirnya udah nggak ada rasa, saudara. Tetapi pemimpin pesta bilang ini justru terbalik. Kok justru yang terbaik diberikan pada hari terakhir, di akhir? Kok ini justru terbalik? Kau menyimpan yang terbaik. Engkau menyimpan yang terbaik katanya sampai akhir. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia tidak tahu itu bukan anggur buatan manusia. Dia tidak tahu itu bukan anggur. Dia pikir itu anggur dari pokok anggur, saudara. Dia tidak tahu itu anggur surgawi. Amin. Dia tidak tahu itu adalah anggur yang terbaik, yang ada di dalam rencana Tuhan, yang ada di dalam rancangan Tuhan. Ketika Tuhan mau memberikan sesuatu kepadamu, tidak akan pernah KW. Halo. Ketika Tuhan mau memberikan kepadamu bukan KW1, KW2, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yang perlu engkau lakukan adalah belajar taat dan taat. Sekalipun engkau belum melihat mujizat terjadi dalam kehidupanmu, tetapi apakah engkau percaya dengan semua yang disampaikan Yesus? Ketika engkau percaya melalui hamba-hambanya, dia mulai menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-hambanya dengan taat melakukan apa yang dia perintahkan. Kami membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ketika engkau merasakan di dalam perjalanan itu, engkau akan lihat kehidupanmu berubah. Haleluya. Kehidupanmu mulai berubah. Ketika engkau mulai melangkah. Ini sama seperti cerita orang kusta yang disembuhkan. Yesus katakan kepada 10 orang itu, pergilah perlihatkan dirimu pada imam. Dan firman Tuhan katakan ketika mereka berjalan menuju imam, mereka disembuhkan. Haleluya. Mereka disembuhkan. Amin. Mereka disembuhkan. Karena apa, saudara? Karena pada zaman itu sudah hukumnya, peraturannya, imamlah yang harus
menyatakan mereka sembuh atau tidak sembuh. Imam yang diberikan otoritas itu. Pada zaman ini mungkin kita lihat tenaga dokter. Dokter yang menyatakan, oh sudah mulai membaik. Dokter katakan, wah sudah baik. Mereka yang putuskan karena mereka punya alat-alat, saudara. Tetapi yang mengerjakan mujizat adalah Tuhan itu sendiri. Dan mujizat itu terjadi ketika engkau belajar untuk taat, ketika engkau belajar untuk mau tunduk kepada rencana Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Ketika mereka mencurahkan air, mereka mengambil, mencedok air itu. Dalam proses itu firman Tuhan katakan, air itu berubah menjadi anggur. Air itu berubah. Iman, ketaatan, dan kehadiran Yesus menjadi kunci penting bagi mujizatmu. Jangan pernah lupakan Yesus. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, bawalah Yesus bersama dengan dia. Amin. Dia sumber semua yang kau butuhkan. Bapak Yesus yang berada di surga. Memang dia sedang duduk di sebelah kanan takhta Bapa di surga. Tetapi ada Roh Kudusnya yang diberikan untuk menemani engkau. Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Sehingga engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu lagi. Haleluya. Orang sulit mengerti tentang Trinitas. Ketika bicara mengenai Trinitas tidak masuk akal. Tapi mudah aja, saudara cukup ilustrasi dengan air. Bapa itu seperti air yang ditumpahkan. Apakah engkau bisa menampung air? Kau tidak akan bisa menampung air, saudara. Bapa itu begitu besar, dia luar biasa, dia tidak terselami. Dia dahsyat, dia hebat. 800 meter kapal selam di dalam air aja sangat sulit untuk mengambilnya, sangat sulit untuk menemukan. Itu baru 800 meter. Tuhan itu lebih dalam dari samudra katanya. Kalau engkau selami dia. Amin. Tidak mungkin kau pahami. Itu sebabnya air itu harus menjadi bentuk es batu. Atau menjadi bentuk es, dibekukan. Menjadi sebuah pribadi yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba. Dan itulah pribadi Yesus ketika dia datang ke dunia. Es itu berasal dari, es itu adalah air. Tapi ketika es itu dimasukkan ke dalam satu ceret dan dipanaskan dalam hari Pentakosta, maka air tadi berubah menjadi uap. Uap inilah yang menggerakkan kereta api. Uap, ingat bagaimana dulu orang menghidupkan kereta api, menjalankan. Uap, tenaga uap itulah yang menghasilkan, saudara. Tenaga uap menghasilkan listrik, tenaga uap. Luar biasa, saudara. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus itu merupakan sumber sukacitamu. Engkau mengasihi bukan lagi kasihmu, tapi dengan kasihnya Roh Kudus. Buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan.
engkau tidak lagi melakukan sendiri, saudara. Mungkin berat engkau rasa untuk mengampuni, tapi sekarang tidak lagi berat. Kenapa? Karena bukan lagi engkau yang mengampuni. Roh Kudus yang ada dalam dirimu itulah yang membuat engkau belajar untuk mengampuni, belajar untuk engkau sabar, belajar untuk engkau bersuka cita. Mau kayak mana keadaan, mau tensi 200 tetap bisa bersuka cita. Amin. Karena Roh Kudus yang sekarang ada bersama dengan engkau, hari-harimu akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Oh happy day. Setiap hari akan menjadi mujizat-mujizat. Engkau lihat keadaan di sekitar, wah engkau lihat tsunami COVID, engkau lihat zona merah, engkau lihat keadaanmu. Tapi itu semua tidak akan menakutkan dirimu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan engkau berjalan dalam kemenangan demi kemenangan di muka bumi ini. Amin. Roh Kudus itu akan menolong kau, saudaraku. Itu sebabnya Paulus katakan, sekalipun secara jasmani kami lemah, tubuh kami makin lama makin lemah, tapi manusia batinia kami, manusia rohania kami semakin kuat. Karena memang tempat kita bukan di bumi ini. Engkau bukannya seperti Highlander yang semakin lama semakin kuat. Karena bodohlah kalau engkau harapkan seperti itu. Karena your destiny, tujuan akhirmu bukan dunia ini. Tujuan akhirmu adalah kembali ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir ketika engkau menemukan ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu. Dokter mengatakan, oh ada penyakit ini. Dokter mengatakan ada masalah ini. Saya katakan kepada Bu Naomi. Ketika dia melihat kok makin lama makin kurus. Saya bilang biarkan saja kurus. Kalau memang sudah waktunya berakhir hidupmu. Ya apa mau kita buat? Tetapi gunakanlah setiap waktu yang ada. Setiap kesempatan yang ada. Untuk berbuah dan berbuah. Karena hidupmu bukan hidup yang kau jalani dengan kekuatanmu. Apa yang terjadi? Sejak itu beratnya mulai naik 1 kilo. Haleluya. Dan saya yakin mulai naik lagi. Mulai ada harapan. Aku ingin melihat anak-anakku menikah. Aku ingin melihat cucu-cucuku. Apa yang kau ucapkan dengan iman akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena engkau punya Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Di dalam pergumulan apapun, di dalam keuangan. Makanya saya kadang-kadang bingung lihat anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam kemiskinan. Karena engkau takut untuk mengikuti firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Selagi engkau belum mengikuti prinsip firman Tuhan dan belum hidup di dalamnya, engkau akan tetap ada di dalam zona kemiskinan. Tapi ketika engkau hidup di luar daripada pikiran manusiamu, engkau akan lihat hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh kemenangan. Haleluya. Karena tujuan hidupmu sudah ditentukan untuk menjadi orang-orang sukses. Untuk menjadi pemenang-pemenang. Katakan, aku adalah pemenang. Oleh Yesus Kristus yang telah memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Undang dia dalam hidupku. Beriman kepada dia. Dan berjalanlah dalam ketaatan. Maka kau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam nama Tuhan. Terimalah mujizat.